Selamat datang kembali di Rumah Monyet ID. Saya Rudi. Saya Pak Ustaz. Iya, selamat mendengarkan kegabutan kita di masa-masa deadwood ini. Masa-masa penuh kekacauan ini. Aduh, kali ini kita kembali membahas soal-soal yang negatif lagi. ini kerugiannya wadaw ini makanya. Jadi seperti kita ketahui gitu loh, di dunia Jepangan ini, dunia Jepangan ini tuh berbagai masalah. Bukan masalah sih, drama lawak ini sering muncul. Ini enggak gini. Ini katanya bukan lawak, men. Ini serius sebenarnya. Iya sih, benar sih. Cuman kadang sebagai kalau apa ya? Penonton mah lawak. Karena saya udah nggak aktif, udah nggak ini, jadi ya apa ya, kelihatannya kayak ya gimana gitu. Sebenarnya tapi bukan berarti tidak pernah menjadi yang korban atau sebagai orang yang ditekan, tapi memang ya intinya pada saat sudah lolos dari segala masalah seperti sekarang gitu, jadi ngelihatnya ya kadang-kadang lucu aja. Tapi ya benar-benar kata makhluk satu ini yang ada di sebelah saya bahwa emang ini masalah cukup serius. Jadi apa masalah? Ini banyak ditemui di dunia Jepangan, genre nate cosplay Jadi kira-kira drama apakah itu? Dari mana nih? Yang dari sisi yang mana? Ya, gini. Dramanya sebenarnya sih bukan drama, mungkin benar masalah sih, lebih tepatnya ini masalah. Itu adalah tentang soal lagi bahasa Indonesia gue rusak. Anda pemborosan bahasa. Jadi ini sebenarnya masalah soal maker kostum. Ya, kostum maker yang jual jasa komis. Iya, yang jual jasa bikin kostum di FJB ke di mana ke, serahlah. Yang penting nyeun. Ya, yang penting bikin kostum, mau dari busa ke, mau dari kain ke, mau dari resin ke. Dari apapun lah gitu, nama dari bahannya, kulit. Ya, apapun lah. Pokoknya ini yang berhubungan dengan masalah-masalah itu. Nah, jadi kawan-kawan monyet, kita yang monyet, makanya rumah monyet. Jadi kawan-kawan semua, masalahnya itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang berkutat di hal-hal yang kurang lebih sama sih. Jadi apa aja itu? Apa ini? Oh tadi ya, tadi kan jadi kan tadi kita udah ngomong. Iya, maksudnya ini sebagai contoh lah. Ya. Contoh ya. Ini kan custom maker nih. Ya. Masalah-masalah yang ditemuin. Nah, kostumnya ngaret. Iya, benar. Detailingnya tidak sesuai yang dijanjikan. Betul. Dan lebih parah lagi, duitnya dibawa lari. Ya. Itu yang wadidaw itu makanya. Jadi gimana ya? Jadi seringnya tuh gitu buat orang-orang yang tidak pernah tahu, walaupun saya yakin semua orang yang berkutat di dunia Jepangan ini tahu bahwa masalah-masalah soal maker kostum tuh ya kebanyakan gitu. Apa ya? Kadang tuh hasil jadi tada. jadi barang itu juga sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bukan ekspektasi deh, apa yang dijanjikan. Ekspektasi itu muncul setelah dijanjikan, Oh, betul. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada ekspektasi kalau nggak ada yang nanti tuh kira-kira begini gitu. Jadi ya intinya dia udah membicarakan hal itu. Ya, gini, biasa gimana namanya? Pokoknya bahasa kalau lagi jual jasa kan. Bukan. Apa? Kemiripan kostum 99% anjir, official tamanya. Kemiripan kostum 80 sampai 90%. Ya kira-kira gitulah, atau budget misalnya sekian. Nah, ya itu, tapi kan kenyataannya sebenarnya 90% 80% itu kadang perspektifnya benar. Perspektif siapa? Perspektif si pembuat kah, si maker kah, atau perspektif dari si yang beli gitu loh. Kalau kadang
kata makernya ada beberapa yang makernya dan mungkin cukup banyak, maksudnya ada beberapa maker yang kata orang juga bagus, tapi mungkin kadang si customernya ini masih kurang mirip, ini, tapi ada juga ya, tapi kebanyakan maker juga banyak yang nggak mau apa ya, ini kan udah jadi, ini kan udah begini, terus ini udah kok udah mirip segala macam, dan akibatnya ya kadang jadi debat debat di bawah ini, jadi terus tidak terima ya, lah, terus ujung-ujungnya malah jadi saling jelek-jelekin, padahal sih ya balik lagi itu masalah perspektif dari si ininya, dan kadang-kadang juga ditambahin dari orang-orang juga sih yang tahu gitu masalahnya, ini mah gini nggak komporan ya tate, tuh memprovok. Tapi sejujurnya itu masalah yang kecil, itu ujungnya kalau gunung es itu baru tertilnya doang. Jangan pentil aja ya. Enggak, maksudnya yang lebih parah tuh. Iya. Ada contoh yang tadi bicarakan, uang dibawa lari misalnya. Uang dibawa lari. Uang dibawa lari. Iya, benar. Maksudnya itu ranah serius sih sebenarnya. Ya, itu udah kasusnya, ada penipuan, udah jelas itu kriminal yang bisa dibawa ke jalur hukum. Betul, walaupun sampai saat ini kayaknya belum pernah ada yang benar-benar dibawa ke jalur hukum. Enggak, banyaknya gitu. Kebanyakan bacot doang. Ada satu kasus tapi memang bukan maker. Kita ngomongin jangan sih. Ya pokoknya kan kita ngomong ini yang terjadi di Jepangan kan. Ini masalah aku takutnya Aku tuh takutnya out of topic gitu. Enggak, kan masalah ini masalah apa ya? Masalah yang jual jasa komis pakaian atau apapun lah ya hitungannya. Berawal dari situ bisa saja di SS dan disebar atau enggak memang gini. Ada satu kasus di mana makernya di band sama satu circle gitu. Yeah. Atau enggak dia udah kontrak dengan perusahaan A gara-gara nggak tahu ya. Belum itu ada seriusan? Ada itu dia tuh maker yang awalnya udah mau kontrak, tapi gara-gara kejadian. Jangan sebut merek Anda udah. Jadi yang itu kan yang kasus pencurian ide itu kan? Benar. Iya betul. Aduh makin dekat ini jangan. Ya, jadi ya memang pokoknya ya semacam itulah. Cuman itu jelas out of topic. Itu kan kita ngomongin drama ini. Nanti itu kita bikin drama lagi pencurian ide. Beda lagi ceritanya, coy. Beda. Tapi dia maker. Jadi iya, cuman kan tapi juga ada kasus ya pesanan nggak jadi ya. Iya, benar ada pesanannya orang yang sama juga kan berlanjut ya pesanan nggak jadi segala macam. Nah, sebenarnya cuman banyak ya, intinya gini, kalau soal yang detailing bukan detailing ya, kemiripan yang tidak mirip apa segala macam, mungkin selama selama masih ada orang yang bikin itu rapi kok, ada itu mungkin masih bisa dibilang masih masalah kecil ya. Sebenarnya masalah yang mulai agak-agak besar tuh soal mulai dari ngaret. Contohnya gini, biasanya karena klien atau customer klien bukan klien. Saya pikir bahasa Inggrisnya kata opat. Saya pikir kita bilang anjir. Customer. Iya, customer. Customer itu menargetkan kostum pengen di event A. Nah, ternyata mau event ini sebenarnya kan bukan gini. Iya, bukan. Maksudnya kan biasanya dimulainya dari si maker juga loh. Jangan ngomong itu karena customer nargetin loh. Biasanya makernya yang udah kira-kira itu sebulan 2 bulan jadi. Ya beda coy, kalau customer yang nargetin, saya pesan sebulan mesti jadi ya. Beda. Karena kalau misalnya maker yang ngomong yang kira-kira ini kostumnya sebulan sampai 2 bulan. Bener kan? Mestinya gitu. Ya memang, nah itu kan biasanya kan kadang-kadang kayak gitu, maker ngejanjiin, walaupun ada juga sih customer yang minta deadline-nya segini ya, nanti saya kasih uang lebih misalnya gitu. Dan makernya biasanya tapi bayar lebih. Itu ada. Nah, permasalahannya adalah kadang sudah waktunya sudah tiba gitu loh, sesuai yang dijanjikan sama seminggu sebelum misalnya, atau misalnya ini sekitar bukan waktu itu. Kadang masalah pertama tuh seminggu atau 2 minggu sebelum waktu yang telah dijanjikan sudah tiba, mau tiba, si foto belum ada, progres barang masih, ya pokoknya masih dengan berbagai macam alasan lah, atau si makernya mulai susah dihubungin atau apa. Walaupun ada beberapa maker yang bilang, saya nggak boleh diburu-buru, kalau nggak nanti hasilnya begini.
Kalau nggak misalnya pokoknya tahu jadi gitu. Gitu. Ada. Maksudnya ada berbagai macam tapi memang pada dasarnya itu aja udah termasuk masalah. Kenapa? Karena kan gimana ya? Namanya kita gini, namanya cosplayer itu mau pesan kostum, terutama kalau dia udah sesuai deadline itu kan dia biasanya ngitung untuk event tertentu. Atau enggak biasanya kebanyakan cost test dulu gitu. Ya, cuman maksudnya intinya kan dia juga biasanya mungkin ada project gitu kan, ada Ah, proyek bareng gitu kan, yes. sama yang cosplay team apa segala macam kan mereka harus lihat kostumnya kayak gimana apa segala macam. Nah, itu kan juga butuh apa ya? Maksudnya ini butuh barangnya gitu, butuh progres barangnya. Nah, kalau barangnya nggak ada ya mereka juga ketar-ketir, wajar lah. Jadi ujung-ujungnya mulai nanya. Nah, Ada foto progresnya ya. nggak? Terus dan di sini masalah pertama biasanya mulai, ya, Yes. si makernya mulai, set, Kok susah dihubungin ya? ya, mulai dia mengeluarkan jurus itu, set, ya, mulai kata-kata orang Sunda mah ngagecel, setnya, Ngeles terus gak? iya, Ngeles terus. iya makanya mulai kan ngeles lah, apalah, mulai ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, itu udah mulai masalah pertama. 2 minggu sebelum, Oh, iya. seminggu sebelum hilang biasanya. Tapi biasanya langsung udah ada ultimatum Enggak, sebenarnya. kadang-kadang kalau nggak foto progresnya tuh udah dikirim, deng gitu kan, udah ada foto progresnya. Tetapi abis itu susah dihubungi. Iya kan, gitu kan. Ya misalnya gini, kayaknya customer melakukan ultimatum Iya, biasanya. pokoknya saya harus jadi gitu kan. Kalau tidak, wah. nanti ini jadi drama. Saya. Iya. Cuman tapi di satu sisi bukan di satu sisi. Gini, sebenarnya kalau kita lihat ya masalah ya ini masih dua-duanya ada benarnya sih. Kalau dua-duanya punya itikat baik ya, dalam artian customer kan udah ngeluarin duit. Iya. Ya kan, dengan dia ada ekspektasi bahwa ini sesuai pada deadline dan dia bisa pakai itu dengan kondisi nyaman di waktu yang dia butuhkan. Benar nggak? Benar. Tapi maker juga memang butuh karena kan maker kemungkinan besar bukan ngerjain satu kostum doang gitu ya. Mungkin ada beberapa gitu dan dia mungkin butuh waktu dan mungkin semuanya deadline-nya mirip gitu loh. Jadi mungkin memang bukan mungkin ya. Cuman maksudnya memang dia butuh waktu untuk mencari referensi. ya, bukan mencari referensi, maksudnya untuk mengerjakan semuanya supaya semuanya tepat pada waktunya gitu loh. Nah, itu udah seminggu tuh kan udah mulai nih. Hari deadline yang dijanjikan tiba. Nah, ada 2 ending. Iya, ada 2 rute ending yang bisa terjadi. Kayak VN. Di sini ada 2 rute ending yang bisa terjadi. Yang pertama apa, Rut? Enggak, 3. Oh ya udah. Yang pertama apa, Rut? Good ending. Oh, Barang datang. Ya kan, barang dikirim, buktinya ada dan ternyata begitu sampai Sesuai dengan pesanan. Itu good endingnya. Kalau Rut pesannya bad nih. Ini apa ya? Bukan bad ending apa ya? True Normal ending. Oh, normal. Apa bukan normal sih? Apa? Oh enggak. Bad endingnya, ini bad ending. Bad ending dulu lah. Bad endingnya itu dia ngeles lagi. Oh, benar. benar. Lagi. Bukan ngeles. Barangnya dikirim. Tibanya agak mepet gitu kan, dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Aduh, itu bad end. Iya. Kalau normal ending bukan normal. Ketiga lebih parah, worst ending. Oh shit. Ini worst ending. Oh shit. Iya. Makernya ngilang, barang nggak ada, duit gak balik. Anjay, ini aduh ini bad sih brengsek kamu gitu kalau ini. Sebenarnya ada yang ini atau ada juga yang ini baru yang normal. Sebenarnya katanya bukan normal sih, lebih kayak continue. Tapi continue. Ya itu, jadi makernya ngomong, aduh gak bisa ternyata gini-gini, tapi masih bisa dikontak walaupun makin sulit, lama-lama dari sebulan jadi 2 bulan, jadi 3 bulan, jadi 4 bulan, 6 Bang bulan. Toyib bro, eta
sama bro. 3 tahun kemudian kostumnya nggak jadi. Aduh, itu mah Bang Toib atuh. Dan jujur bukan nggak mungkin kayak gitu, karena udah beberapa maker bahkan yang lumayan punya nama, yang lumayan terkenal juga pernah kejebak kasus kayak gitu. Gitu. Jadi tidak jadi jaminan. Benar. Nah, sebenarnya apa ya? Apa gini deh, kalau kita lihat dari gini ya, kalau balik lagi, Fausta di sini gitu biasa bikin kostum sendiri. Ya. Dan kadang dia juga nerima komis dari orang, walaupun belum pernah kasus ya ya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Belum pernah kasus. Saya juga dulu pernah buka jasa buat jual kostum dan lain sebagainya, walaupun semenjak penyakit kita tercinta ini muncul. Iya, penyakit kungfu. Jangan kungfu anjir, itu rasis gimana? Penyakit COVID ini nongol. Ya, semuanya Ivan tidak ada, proses sudah ya. Terima kasih COVID. Anda luar biasa. Saya belum COVID. Hey, Anda COVID ya. Anda ingin mengembalikan natural, tapi tolong betulin kami. Ya itu pernah ngadepin segala macam, dan balik lagi bukan drama sih, masalah-masalah untuk soal jual beli, soal pembuatan kostum ini bukan cuma kayak gitu. Banyak juga kan, mulai dari katanya sellernya nggak ramah gitu atau gimana. Nah, ada balik lagi untuk masalah ini, seperti setiap masalah kita bisa lihat itu dari dua sisi. Satu dari sisi seller atau maker, dari sisi kedua juga dari sisi customer. Nah, kadang nih kalau untuk masalah tidak ramah atau sejenisnya, jujur kadang mungkin itu bisa kita persalahkan lebih ke si customernya. Kadang. Walaupun ada juga memang yang sellernya emang ngehe. Ya. Kenapa itu? Kenapa ya, kenapa lebih ke mana? Lebih ke customer kalau untuk itu. Terkadang soalnya customer kadang-kadang gimana ya? Ngontak kadang-kadang nggak tahu waktu. Tengah malam. Ya, kadang malam banget atau apa, terus jam 3 dibales. Habis itu apa ya, kadang-kadang kontaknya tuh udah kayak kontak pacar gitu, tuh nggak yang panjang, yang udah nggak dijawab tuh panjang, gitu. Kalau zaman BBM apa ping ya, sekarang p sekarang mah kurang aja, woi messenger bukan BB blok. Ya makanya kan maksud gua ada yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu mungkin kadang ngebuat si sellernya juga kesel, seller atau maker agak kesal, agak risih gitu juga kan, itu waktu lah gitu, ini ada segala macam. Nah, tapi di sisi lain juga memang kalau dari segi customer sendiri mungkin memang ada yang dia udah sopan ini, tapi memang si sellernya aja memang tidak pedes. Nah, itu memang mungkin dia sudah terbiasa mungkin, atau dia biasa nanganin temen atau gimana gitu. Jadi jadi sama apa tadi? ada intermezzonya. Ada serangan fajar. Jadi yang tadi katanya maker tuh nanganinya dari itu kan kebanyakan mungkin karena mereka biasa nanganin teman, dan mungkin atau baru atau gimana. Toh mungkin karena mereka juga merasa pede dengan kualitas pekerjaan mereka. Jadi nah, selain hal-hal kayak gitu yang biasanya jadi masalah, juga ada masalah harga si harga si maker ya, harga jasa, harga komisnya ke jasa. Nah, kadang-kadang, nah itu lebih juga harus dilihat dari dua pihak. Satu, si maker kan ngeluarin tenaga, waktu, inikan waktu, tenaga, dan bukan masalah bahannya kan murah iya, tapi kan beli bahannya apa segala macam, pikir nggak capek Pak. Orang pernah ada cerita, Rut. Nah, ada yang mau pesan. Dia nanya, kok mahal? Nah, si makernya menjelaskan harga-harganya. Sekian. Oh, harganya taruhlah 300.000. Sellernya bilang, ya udah tambah 20.000. Bro,
siapapun di sana, Anda, tenaga kami, waktu kami hanya kau hargai 20.000 kan. Main air sana. Nah itu kan masalahnya ada soal masalah waktu, tenaga dan lain-lain. Nah itu harus dihitung juga. Belum kan ribet dari beli bahan tuh kan mereka beli sendiri, bawa naik motor kebanyakan gitu kan. Bayangin bawa busa tuh gede-gede atau bawa apalah kain apa segala macam, pakai motor panas-panas, ribet pula gimana? Ya jauh deh Cigondewa. Ya kan masalahnya kalau misalnya kayak gitu juga itu belum waktu yang harus mereka korbankan, belum kasarnya apa skill yang mereka gunakan juga di ini. Nah di sisi lain maker juga kadang-kadang matok harga ya bukan seenak jidat ya. Kadang gini yang parah. Nah ini berhubungan sama masalah kualitas barang. Kadang dia matok harga nih, bang, misalnya satu kostum full set 3 juta, bah, Wise. misal, walaupun sekarang katanya sih, sekarang nggak tahu ya harga pasaran sekarang, cuman katanya sih segitu udah jadi normal, tapi nggak tahu. Waduh. Nggak tahu, Iya. harga pasaran sekarang nggak tahu, cuman misalnya kayak gitu deh, ternyata gitu, ya hasilnya jahitan, misalnya kalau kain deh jahitannya nggak rapi atau gimana. Wow, hasilnya Itu kan wow. ini atau misalnya deh kalau yang pakai crafting gitu, pakai busa atau pakai ya di ini entah dari tempelannya, entah dari catnya, atau misalnya begitu dipakai perform atau di atas panggung copot-copot gitu kan. Nah itu juga kan berarti bisa dibilang tidak apa ya, kasarnya gitu. Kalau misalnya ini berarti mungkin skillnya tidak seharusnya dihargai semahal itu. Tanda kutip ya, sorry ya, bukan meremehkan atau gimana, cuman bisa jadi skillnya tidak perlu dihargai semahal itu. Balik lagi, ada salah satu kawan saya, mantan kawan gitu ya, yang dia sering ngomong gitu kalau pesan kostum ke dia tuh pasti mahal karena hasilnya akan sesuai dengan harganya. Wadaw sekali. Walaupun ya apa ya, ternyata yang ngerjain bukan dia juga ya, orang ada yang orang lain juga. Jadi gitu. Mungkin asisten ya gitu ya, apalah gitu, cuman pokoknya ada, tapi kadang-kadang ternyata hasilnya ya ada yang kurang bagus, ada yang apa, dan habis itu nggak mau dikritik pula, mepet anjir. Ini maker bukan gacha guys. Anda. Iya makanya, cuman maksudnya ada yang kayak gitu. Nah itu juga harus gimana ya, kadang para maker juga kita ngerti waktu dan segala macam yang ini, cuman balik lagi apa yang kalian, kalau skill tidak sesuai dengan harga jasa yang kalian tawarkan ya tolonglah gitu loh, maksudnya ada sadar diri mungkin ya. Ya itu tapi bukan berarti mereka nggak pantas untuk masanya, cuman balik lagi namanya kita itu kan berdasarkan skill kita. Kalau skill kita tinggi, skill kita ini ya nggak masalah dong, tapi berarti kalian juga harus tanggung jawab gitu loh dengan hal itu. Nah itu adalah drama-drama yang menurut saya bisa dibilang masih normal, bukan drama sih, masalah-masalah yang sebenarnya masih normal dan masih bisa dibicarakan, betul nggak? Ya karena kita Indonesia yang ramah-ramah. Enggak, bukan itu. Maksudnya apa ya? Itu maksudnya masih bisa diselesaikan dengan damai gitu loh. Karena tidak menyangkut, karena dua-duanya beritikat baik. Seperti tadi yang dibilang beritikat baik, tapi memang hasil akhirnya mungkin ada kesalahpahaman di tengah-tengahnya. Nah, yang sekarang yang masalah terpenting. Yang mana? Yang itu yang worst ending bukan? Iya. Masalah terpenting itu kalau misalnya ternyata entah karena dia memang gimana ya, mungkin nggak niat nipu awalnya tapi terdesak atau apapun tiba-tiba membawa kabur duit, itu yang paling parah. Itu fatal sih sebenarnya. Apapun alasannya, dengerin apapun alasannya. Kalau kalian sudah siap untuk jual jasa, untuk ya kasarnya udah siap untuk bekerja. Ini buat para maker dan para seller atau apapun lah. Kalau kalian udah siap menjual jasa kalian, udah siap menerima pesanan orang, nggak ada apapun kondisi kalian, nggak bisa kalian bisa dibenarkan untuk membawa kabur atau ya dengan alasan apapun lah, sampai ngeblokir segala macam cuman buat ini atau bikin akun baru gitu misalnya. Dan ini berlaku bukan cuma soal di kostum ya, apapun lah,
selama kalian jual jasa tuh kalau memang kalian ini ya gentle aja gitu loh. Kalau memang kalian memang misalnya nggak bisa tanggung jawab saat itu juga, nah ini ya udah ngomong baik-baik, selesaikan baik-baik, jangan mendadak kabur atau apa. Lebih baik jujur jadi. Iya, lebih baik kita dia omongin aja baik-baik gitu loh, jujur gitu. Ada masalah gini. Kalau memang kalian dimaki-maki atau apa ya itu udah resiko. Itu resiko. Mau gimana lagi orang kondisinya kayak begitu. Tapi kalau misalnya makernya nggak sanggup, mending refund aja. Iya, tapi kan balik lagi itu kan kalau dia ternyata uang udah kepake atau segala macam ya. Pokoknya nih cuma kalau memang itu uangnya harus dikembalikan cepat atau lambat gimana pun caranya dibalikin. Dan kalau memang ini dia harus bikin klarifikasi juga kali di FJB segala macam. Maksudnya tunjukkanlah itikat baik ingin menyelesaikan masalah. Problemnya adalah kadang-kadang kasus gini nggak terjadi sama satu korban. Iya, itu yang bahaya. Sudah berkumpul. Satu oknum biasanya nyabetnya berapa korban dan jumlahnya tuh ya seharga motor lah gitu. Ya, kira-kira bisa. Yang biasanya hilang tuh seharga motor gitu. Makanya agak-agak gimana gitu kan. Nah, ya balik lagi pokoknya apa ya? Sebenarnya untuk masalah kayak gini nggak ada apa ya, bukan nggak ada ya, masalahnya kalau penyelesaian masalah secara umum pasti ujung-ujungnya kita akan ngomong ke jalur hukum. Dan please kalau yang kayak gini beneran dibawa ke jalur hukum ya, jangan cuman koar-koar doang. Kebiasaan ini yang di FJB karena Anda percuma mendramakan sesuatu Anda. Kalian ya. Kebanyakan yang permasalahannya adalah, dan kenapa jadi sering berulang adalah kebanyakan orang ujung-ujungnya paling cuma drama di FJB doang, paling cuma drama di forum doang. Aduh. Apa sih konsekuensinya? Paling cuma ini doang. Oknum tidak jerak jadinya. Nggak ada efek apanya? Nggak ada efek jeraknya. Kalau begitu kadang-kadang ya udah balikin aja uangnya sedikit buat itikat baik. Nanti masalahnya juga hilang. Terus kadang-kadang begitu udah balik sedikit, ya udahlah biarin, yang penting ini udah ada balik dikit. Tanpa masalahnya selesai. Kalian maaf buat para korban yang habis itu merasa puas, ujung-ujungnya kayak nggak ngerasa nantinya dia berulang lagi. Bukan, maksudnya kalian nggak mikirin untuk korban-korban selanjutnya. Kan kadang ada orang yang nggak pernah baca forum tapi tiba-tiba si maker ini bagus padahal dia nggak tahu apa itu pernah ada kasus atau apa. Nah itu apa ya namanya, kalian sebagai yang pernah jadi korban punya apa ya, punya tanggung jawab, punya tanggung jawab untuk membantu agar masalah ini tidak terulang pada orang lain. Menghimbau. Jadi maksudnya makanya kalau misalnya ada masalah ini jangan cuma selesai karena uangnya udah dibalikin udah damai, enggak gitu juga gitu loh. Ini masalah ya sudah bentuknya sudah kriminal. Selesaikanlah gitu loh, beneran gitu. Jangan cuma ini doang. Terus kalau memang kalian merasa ya udahlah ikhlasin aja. Kalau memang ikhlasin nggak usah ngebacot di forum. Yes, Anda ikhlas harus full ikhlasnya dari akhirat. Nggak usah ngebacot di forum. Iya, gitu. Maksudnya giliran ada ini, iya nih gue juga. Masalahnya udah berapa lama? Ya 2 tahun 3 tahun yang lalu. Kenapa harus ngomong? Kenapa Anda baru muncul? Kenapa? Kayak gitu-gitu. Nah pokoknya, sekarang itu apa ya? Itu bukan kritik ya, kayak apa ya? Itu unak-unak. Itu penglihatan kita begitu. Itu unak-unak. Nah, sekarang kita ngomongin tips. Bukan tips sih, intinya ngomongin sebenarnya pencegahan aja sih. Nah, kalau kalian nggak pengen, kalau kalian pengen gampang menghubungin si maker, ini usahain sebenarnya sih kalau bisa cari maker yang memang bisa kalian temuin, yang satu domisili, terus kalian mungkin bisa. Ya kalau misalnya ada teman dekat atau apa yang bisa ini, Anda tahu rumahnya. Nah itu kalau misalnya bisa. Dan tapi sebagai kalau misalnya ini pun ya kalian juga mesti apa ya, mesti tahu, bukan tahu diri, ya tahu diri lah kasarnya gitu. Jangan tiap hari bisa aja maker masih kuliah. Jangan tiap hari dijabanin rumahnya. Kalian mau ngapain? kalian customer kalau kalian Anda tiap hari ke rumah maker. Ya makanya, cuman maksudnya kalau bisa sih yang bisa disamperin atau yang kalian memang ya intinya satu domisili lah yang kalian bisa ini gitu. Dan para maker juga tolong mungkin mau gitu nunjukin workshopnya di mana mungkin ini, jadi mereka bisa ngecek. Kalau memang nggak mau gitu ya harus bikin, mau nggak mau ya makernya harus benar-benar rajin untuk ngasih update foto progres gitu loh. Bukan rajin, apa namanya, rutin gitu. Nah terus abis itu selain
Terus kalau kalian pengen lihat dari si kualitinya nih, quality kostumnya. Nah, kalian bisa lihat kalian bisa lihat kalau misalnya ya balik lagi sebenarnya sama kayak satu domisili. Kalian bisa ketemuin nggak di event. Misalnya. Lihat hasil kostum dia atau ya minimal punya kenalan nggak yang yang bisa pernah pesan nih hasilnya gini terus kalian lihat dan kalian nilai sendiri. Jangan minta pendapat dari si yang pernah dikerja, ya maksudnya yang pernah dibuatin. Kalian lihat sendiri apakah itu buat kalian bisa diterima atau enggak. Karena balik lagi kalau kita ngomong kata si A mah begini bagus. Kata ternyata begitu kalian lihat ini mah jelek, kalian nganggapnya jelek. Atau kata misalnya ini mah jelek, begitu kalian ini mah cukup lah. Iya, makanya perspektif orang. Makanya perspektif kalian sama orang kan beda-beda gitu. Perfeksionisnya orang kan beda-beda. Mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang rapi, mana yang enggak gitu. Ada yang bilang jahitannya kayak misalnya jahitannya naik turun gitu, tapi bentuknya jadi gitu. Yang penting asal udah jadi, ini mah bagus, udah detailnya udah. Padahal jahitannya misalnya nggak rapi, tapi yang penting oke lah udah. Terus ada juga yang misalnya ternyata jahitannya rapi tapi misalnya detailnya ternyata nggak mirip nih gini kan, itu bisa macam-macam tuh, faktor-faktornya banyak lah. itu kalau kita ngomong kain ya. Terus misalnya kalau ngomong yang armor beda lagi soal dari keahlian dia ngebuat bentuk-bentuknya, ngepola apa segala macam, atau mungkin ngecat atau apanya kan beda. Mungkin teknik ngelemnya bisa beda juga atau gimana. Balik lagi itu kan juga mempengaruhi, nggak bisa di ini. Makanya kalian lihat, kalian nilai sendiri, jangan ngandelin penilaian orang, tapi kalian harus bisa lihat dan kalian nilai sendiri apakah itu worth it untuk kalian atau tidak. Worth it dengan harga segitu tidak. Dan kalian juga harus lihat dari harga itu kalian berani dan bisa tidak ngeluarin harga segitu. Nah, terus ya terus juga untuk para seller juga kalian harus bisa harus benar-benar bisa ngobrol secara terbuka bahwa kenapa harganya segini, kenapa ininya segini. Terus seterkenal apapun kalian, seini apapun kalian, mau gimana pun kalian juga bergantung sama customer gitu loh. Nggak ya diskusi kalau ada kesulitan bentuknya kayak gini gimana gitu kan? Gitu, kayak gitu. Nah, paling sebenarnya sih kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk menghindari yang soal penipuan sebenarnya cara terbaik adalah dengan memberikan efek jera bagi orang yang melakukan penipuan kayak gitu. Kalau memang dia perlu ditangkap, perlu diadili secara hukum, lapor dan benar-benar diurus. Kenapa? Karena itu ngebuat supaya orang lain kalau mau melakukan hal yang sama mikir gitu loh. Ternyata bener yang kayak gini tuh ada efeknya. Ini ada akibatnya. Jangan cuman ya nanti juga ini lupa, nanti juga nggak cukup bikin drama doang lah. Iya gitu. Jangan kasarnya kasar banget ya. Jangan cuman ngebacot di forum deh. Tapi kemarin sempat lihat sekarang itu kalau mau bikin si customer tuh nanya dulu ini terpercaya tidak. Nah, tapi balik lagi kadang kan kita nggak tahu ya. Kadang soalnya pernah ingat nggak ada kasus cosplayer terkenal, dia cosplayer yang pernah juara segala macam, dia juga kan terima komis. Ternyata tapi ujung-ujungnya ada kostum yang sampai 2 tahun, setahun lebih ya, setahun atau 2 tahun ya. Nggak dikerjain katanya dengan alasan apapun gitu loh. Itu kan berarti tidak menjamin bahwa transfer kok gini-gini, dia ini ujung-ujungnya. Iya, kita nggak tahu ya. Iya kan, balik lagi kita nggak pernah tahu keadaan dia, keadaan si seller, keadaan si ininya, keadaan si makernya. Otomatis ya kalau balik lagi kalau memang ada efek jera misalnya ini ya mungkin bisa kadang dipermalukan secara umum pun belum jadi pembelajaran karena mikirnya cuma gini doang, gue ganti akun juga beres. Iya. Gitu, gue ganti akun atau itu bisa beres. Balik lagi ada beberapa hal yang memang harus dikasih efek jera supaya semua orang tidak mau niru. Bukan mungkin dianya bisa aja ngulang lagi mungkin, tapi setidaknya bisa menghalangi niat buat orang-orang lain mau mencoba meniru hal yang sama. Karena takut di penjara, takut di ini ya. Intinya kayak gitu. Paling segitu aja kawan-kawan. Ini renting sih sebenarnya. Nah, untuk podcast berikutnya juga kayaknya masih ngerent, tapi dan masih drama yang mirip, cuman konteksnya beda. Enggak, bukan. Ini masih soal antara ada hubungannya dengan maker-maker juga. Waduh, gitu. Apa tuh? Tapi
kali ini bukan masalah makernya per se, bukan, tapi ini adalah masalah perdebatan. Oke, kita debat. Iya, kita perdebatan di sini. Soal apa? Nanti gini, kita nggak kasih teaser, kita langsung kasih tahu aja. Oke. Kita ngomongin perdebatan antara kostum. Kalau mau cosplay, kostum itu bikin sendiri apa beli? Gua mau sekalian sih nambahin. Unggul mana? Iya. Kostum kain, kostum armor. Iya. Gimana? Siap. Iya. Oke. Next podcast kita bahas masalah itu. Kita debat. Asik. Oke. Oke ya kawan-kawan. Bye. Saya Rudi. Saya Fausta. Dari Rumah Monyet ID. Pamit mundur. Iya, sampai jumpa podcast berikutnya.